Sahabat sehat, pernah nggak tiba-tiba bangun tidur badan rasanya capek banget, padahal nggak ngapa-ngapain seharian sebelumnya? Atau mungkin, saat berjalan sebentar saja, lutut mulai nyeri, jantung berdebar, bahkan kaki gampang kesemutan? Banyak orang bilang itu wajar karena usia. Tapi, benarkah semua itu karena umur semata? Nyatanya, banyak lansia di usia 60, 70, hingga 80 tahun yang masih bugar, kuat jalan kaki, bahkan bisa naik tangga tanpa keluhan berarti. Bedanya, bukan soal umur, tapi apa yang masuk ke tubuh. Apa yang dimakan tiap hari, itulah yang diam-diam bisa jadi penyebab tubuh makin melemah tanpa kita sadari. Selama ini kita terlalu fokus pada penyakit, lupa bahwa penyebabnya bisa datang dari dapur sendiri. Bukan dari hal aneh-aneh, tapi dari makanan yang sering kita sajikan, makanan yang tampaknya enak tapi diam-diam menjadi racun lambat bagi tubuh lansia. Sahabat sehat, banyak dari kita, terutama orang tua, tidak sadar bahwa apa yang mereka makan justru mempercepat proses penuaan, memperparah sakit yang sudah ada, dan bahkan bisa memperbesar risiko serangan jantung, stroke, hingga penurunan fungsi otak. Semua itu bisa dicegah, asal tahu mana makanan yang harus dihindari. Video ini akan membongkar 8 makanan paling buruk untuk lansia. Makanan yang sering muncul di meja makan, bahkan dianggap biasa saja, tapi ternyata diam-diam menyimpan bahaya besar buat tubuh lansia. Kita tidak sedang bicara soal makanan yang mahal atau langka. Justru, yang berbahaya itu adalah makanan-makanan yang sering kita makan setiap hari. Itulah yang membuatnya lebih menakutkan. Dan ingat, sahabat sehat, bukan berarti setelah tahu ini, kita harus berhenti makan semuanya. Tapi paling tidak, kita bisa lebih bijak. Bisa memilih mana yang baik buat tubuh, dan mana yang sebaiknya dikurangi, atau bahkan dihindari sama sekali. Karena kesehatan di usia lanjut bukan soal menunggu takdir, tapi soal keputusan. Keputusan dari piring yang kita pilih tiap hari. Bahkan, banyak lansia yang berpikir selama ini mereka makan sehat. Tapi, kenapa tetap gampang lelah? Kenapa gampang sakit? Kenapa jalan sedikit saja kaki udah gemetar? Nah, disinilah letak bahayanya. Makanan yang tampak sehat, padahal bikin rusak dari dalam. Mungkin ada yang bilang, saya sudah makan seperti ini sejak muda. Tapi tubuh kita nggak sama seperti dulu. Usia 60 tahun ke atas, metabolisme menurun, organ-organ melemah, dan tubuh jadi lebih rentan terhadap zat-zat tertentu. Jadi, makanan yang dulunya aman, sekarang bisa jadi masalah besar. Dan kita semua pasti sayang orang tua kita, bukan? Atau mungkin, sahabat sehat sendiri yang kini sudah berusia 60 tahun ke atas. Kalau begitu, yuk kita jaga sama-sama. Karena bukan soal umur, tapi kualitas hidup yang kita perjuangkan. Biar bisa tetap bermain dengan cucu, tetap kuat untuk beribadah, dan tetap mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Sekarang, mari kita mulai membahas satu persatu makanan yang perlu diwaspadai. Dan kita mulai dari yang paling sering ditemui sehari-hari. Makanan ini tampak sepele, mudah ditemukan, murah, dan enak. Tapi efeknya bisa merusak tubuh dalam diam. Setelah tahu bahwa makanan bisa jadi biang keladi rusaknya kesehatan lansia, sekarang waktunya kita bahas satu persatu. Dan yang pertama ini, hampir semua orang doyan. Apalagi kalau pagi-pagi, sarapan pakai teh manis anget, ditemani tahu goreng, tempe goreng, atau bakwan panas. Kedengarannya sederhana dan nikmat, kan? Tapi di balik nikmatnya gorengan, apalagi yang digoreng dengan minyak berulang kali, tersembunyi bahaya besar yang nggak kelihatan langsung. Inilah yang sering jadi penyebab lansia mengalami masalah jantung, kolesterol tinggi, pembuluh darah menyempit, bahkan mempercepat proses degenerasi sel di otak. Sahabat sehat, minyak yang sudah digunakan berulang kali untuk menggoreng akan mengalami proses oksidasi. Akibatnya, minyak tersebut mengandung radikal bebas dan senyawa beracun yang disebut aldehida. Senyawa ini bisa masuk ke dalam tubuh, dan jika terus-menerus dikonsumsi, akan mempercepat kerusakan sel-sel tubuh, terutama pada lansia yang daya tahan tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Gorengan yang digoreng di minyak hitam pekat, wangi menyengat, dan biasanya sudah berkali-kali digunakan oleh pedagang kaki lima, itu bahaya banget. Apalagi kalau minyaknya dipakai sampai seminggu penuh, cuma ditambah, bukan diganti. Makin sering digunakan, makin tinggi tingkat keracunannya. Buat lansia, ini sangat berisiko. Usia lanjut membuat metabolisme tubuh melambat, hati dan ginjal juga bekerja lebih keras untuk menyaring racun dari makanan. Saat tubuh kesulitan membuang racun dari minyak rusak ini,
Yang terjadi adalah akumulasi dalam darah. Akhirnya memicu kolesterol jahat naik, tekanan darah tinggi, dan risiko stroke mendadak pun meningkat. Bukan cuma itu, sahabat sehat, lemak trans yang terbentuk dari proses penggorengan dengan minyak jelantah juga bisa merusak dinding pembuluh darah. Ini bikin aliran darah jadi tidak lancar. Buat orang usia 60 tahun ke atas, kondisi ini sangat berbahaya. Karena sekali pembuluh darah otak tersumbat, risikonya bukan cuma pingsan, bisa jadi lumpuh seumur hidup, atau lebih fatal lagi. Dan sedihnya, banyak dari kita yang berpikir, sekali-sekali makan gorengan gak apa-apa. Tapi kalau sekali-sekali itu jadi tiap hari, tiap pagi, sore, malam ngemil gorengan, akhirnya tubuh pelan-pelan rusak dari dalam. Gak langsung terasa, tapi pasti berdampak. Gorengan juga cenderung tinggi kalori, rendah nutrisi. Jadi, walaupun bikin kenyang, tubuh nggak dapat zat gizi yang dibutuhkan. Lansia butuh makanan yang padat gizi, bukan sekadar bikin kenyang. Apalagi kalau gorengannya dimakan dengan sambal pedas, atau pakai saus tinggi gula dan garam. Efek negatifnya jadi double. Mungkin sekarang ada sahabat sehat yang berpikir, lalu harus gimana? Masa nggak boleh makan gorengan sama sekali? Bukan soal melarang total, tapi soal cara masak dan jenis minyak yang digunakan. Kalau mau makan gorengan, sebaiknya goreng sendiri di rumah. Pakai minyak baru yang sehat seperti minyak zaitun, minyak kelapa murni, atau minimal minyak canola. Dan ingat, jangan pakai minyak bekas untuk digoreng berulang-ulang. Lebih baik lagi, cari alternatif yang dipanggang atau dimasak tanpa minyak. Tahu panggang, tempe oven, atau perkedel kukus bisa jadi pilihan yang lebih aman buat tubuh lansia. Karena makanan itu bukan sekadar soal rasa. Di usia lanjut, makanan harus jadi penyembuh, bukan sumber masalah. Dan menjaga kesehatan tidak butuh hal rumit. Cukup dimulai dari satu hal sederhana. Hindari minyak yang dipakai berulang kali. Sekarang, setelah paham bahaya dari gorengan yang dimasak pakai minyak rusak, mari kita lanjut ke jenis makanan selanjutnya. Makanan ini sering dianggap praktis, bisa disimpan lama, bahkan banyak orang tua yang menganggapnya enak buat lauk. Tapi siapa sangka, di balik kepraktisannya, tersembunyi ancaman besar buat tubuh lansia. Setelah kita bahas soal gorengan dengan minyak rusak, sekarang mari kita lihat jenis makanan lain yang gak kalah berbahaya. Makanan ini sering banget dijadikan pilihan lauk karena praktis, gampang diolah, dan rasanya gurih. Banyak keluarga menyetoknya di kulkas, terutama buat orang tua yang tinggal sendiri agar gampang makan. Tapi siapa sangka, justru dari sinilah masalah kesehatan sering bermula. Yang kita maksud adalah daging olahan. Sahabat sehat pasti tahu, daging olahan itu seperti sosis, nugget, kornet, daging asap, dan ham. Semua itu termasuk dalam kategori processed meat, daging yang sudah melalui berbagai proses pengawetan, diberi zat tambahan, dan dimodifikasi agar tahan lama serta rasanya lebih kuat. Kelihatannya menarik, apalagi dengan kemasan warna-warni dan iklan yang menyebutnya sebagai sumber protein. Tapi tunggu dulu, di balik kemasannya, daging olahan menyimpan sejumlah zat kimia berbahaya, terutama untuk tubuh lansia yang lebih rentan. Daging olahan mengandung nitrat dan nitrit sebagai bahan pengawet. Dua zat ini berfungsi agar daging tetap merah segar dan awet disimpan. Tapi jika dikonsumsi terus-menerus, nitrat bisa berubah menjadi senyawa nitrosamin, yang sudah lama dikaitkan dengan risiko kanker, terutama kanker usus. Dan tubuh lansia yang proses regenerasi selnya lebih lambat, jauh lebih mudah terdampak. Bukan cuma itu, sahabat sehat, daging olahan juga punya kandungan garam sangat tinggi. Tujuannya untuk mencegah pembusukan. Tapi buat lansia, garam tinggi ini bisa jadi malapetaka. Tekanan darah naik, jantung bekerja lebih keras, dan pembuluh darah menyempit. Hasilnya, risiko hipertensi, stroke, dan gagal jantung meningkat drastis. Belum lagi kandungan lemak jenuhnya yang tinggi. Nugget dan sosis biasanya dibuat dari daging rendah kualitas yang dicampur lemak, tepung, dan bahan pengikat. Kalau dimakan secara rutin, itu sama saja seperti memberi makan tubuh dengan bom waktu. Lambung, ginjal, hati, semuanya harus kerja keras memproses racun-racun yang masuk. Sahabat sehat, banyak lansia yang mengeluh cepat lelah, wajah pucat, jantung mudah berdebar, tapi nggak tahu penyebabnya. Saat diperiksa, ternyata kadar kolesterol dan asam urat tinggi, bahkan ada yang ginjalnya mulai rusak. Saat ditelusuri lebih jauh, pola makannya dipenuhi makanan cepat saji seperti sosis dan kornet. Praktis memang, tapi tidak sehat.
Lebih parahnya lagi, banyak keluarga membelikan ini untuk orang tuanya karena dianggap mudah diolah. Tinggal goreng atau rebus, langsung bisa makan. Tapi kenyamanan itu dibayar mahal dengan kesehatan yang perlahan menurun. Mungkin tidak terasa dalam seminggu atau sebulan. Tapi dalam setahun 2 tahun, efeknya mulai muncul satu persatu. Kalau sudah begini, bukan hanya kualitas hidup yang menurun, tapi juga biaya pengobatan yang membengkak. Uang pensiun habis bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk beli obat. Padahal semua itu bisa dicegah dengan memilih makanan yang lebih alami dan segar. Sahabat sehat, kalau ingin memberikan asupan protein untuk lansia, jauh lebih baik memilih daging segar yang dimasak sendiri, atau sumber protein nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Bisa juga telur rebus atau ikan kukus yang dibumbui ringan. Mungkin memang sedikit lebih repot, tapi jauh lebih aman. Karena di usia 60 ke atas, bukan soal makanan cepat, tapi makanan yang tepat. Sekarang kita sudah tahu bahaya dari daging olahan, sosis, nugget, kornet, yang terlihat praktis tapi menyimpan bahaya. Tapi makanan selanjutnya juga nggak kalah sering kita temui. Bahkan kadang disangka aman karena manis dan bikin mood jadi senang. Padahal, makanan ini diam-diam bisa menggerogoti tubuh dari dalam, terutama organ vital seperti pankreas dan otak. Dan lebih banyak lagi yang mengonsumsinya tanpa sadar, setiap hari. Kalau daging olahan terlihat praktis dan gurih, makanan satu ini seringkali terlihat menyenangkan dan menggoda. Terutama bagi lansia yang sering merasa mulutnya hambar atau butuh sesuatu yang bisa mengangkat mood. Permen, kue, minuman manis, bahkan teh botol dan sirup dingin, semuanya menawarkan rasa manis yang menenangkan. Tapi sahabat sehat, jangan terkecoh. Rasa manis yang dinikmati sebentar bisa membawa kerusakan dalam jangka panjang. Tubuh manusia memang butuh gula sebagai sumber energi. Tapi yang dibutuhkan tubuh adalah gula alami dari makanan seperti buah segar, bukan dari gula tambahan atau pemanis buatan yang berlebihan. Sayangnya, kebiasaan konsumsi makanan dan minuman tinggi gula masih banyak dilakukan, bahkan dianggap wajar. Padahal, ini adalah pintu masuk berbagai masalah serius, terutama buat sahabat sehat yang usianya sudah di atas 60 tahun. Gula tambahan yang berlebihan bisa memicu lonjakan kadar glukosa darah secara cepat. Setiap kali kadar gula darah naik mendadak, pankreas harus bekerja keras memproduksi insulin untuk menstabilkan kembali. Kalau itu terjadi terus-menerus, organ pankreas bisa kelelahan. Dan begitu fungsi pankreas menurun, risiko diabetes tipe 2 menjadi sangat tinggi. Diabetes bukan cuma soal gula tinggi. Efek lanjutannya bisa sangat serius. Mulai dari kesemutan kronis di kaki, luka yang sulit sembuh, pandangan kabur, hingga gagal ginjal dan serangan jantung. Bahkan banyak kasus amputasi di usia lanjut, akar masalahnya adalah dari diabetes yang tak terkontrol. Dan semuanya berawal dari kebiasaan makan yang terlihat sepele. Kue basah, donat, bolu, roti manis, permen, coklat batangan, bahkan minuman teh manis dan kopi susu sachet, semua itu penuh dengan gula tambahan. Satu gelas teh manis saja bisa mengandung 3-5 sendok teh gula. Minuman boba dan susu kental manis, gula bisa sampai 8-10 sendok. Bayangkan kalau dikonsumsi setiap hari. Dalam sebulan, berapa banyak gula yang menumpuk dalam tubuh? Dan sahabat sehat, bahaya gula bukan hanya tentang diabetes. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi gula berlebih bisa merusak fungsi otak, terutama di usia lanjut. Gula yang tinggi menyebabkan peradangan di otak, mempercepat penurunan kognitif, bahkan meningkatkan risiko demensia dan Alzheimer. Jadi, bukan cuma tubuh yang kena, tapi pikiran dan ingatan juga ikut melemah. Gula juga memicu proses penuaan dini. Kulit cepat keriput, tubuh gampang lelah, dan sistem imun melemah. Mungkin dulu saat muda bisa makan permen 10 biji sehari tanpa efek apa-apa. Tapi di usia 70 tahun, satu potong kue saja bisa bikin gula darah naik drastis, lalu jatuh, dan menyebabkan lemas mendadak. Banyak yang salah paham, mengira itu karena masuk angin, atau kurang tidur, padahal tubuh sedang berjuang melawan lonjakan gula yang tidak wajar. Dan kadang-kadang, makanan tinggi gula ini dikonsumsi tanpa sadar. Misalnya, susu kental manis diseduh sebagai minuman sarapan. Padahal itu bukan susu, melainkan gula cair. Atau makan roti manis saat sore hari, karena katanya, biar perut nggak kosong. Padahal justru itu bikin insulin naik turun dan tubuh makin lemah. Sahabat sehat,
Mengganti makanan tinggi gula bukan berarti hidup jadi pahit. Kita bisa mulai beralih ke rasa manis alami, seperti dari buah segar, madu asli dalam jumlah sedikit, atau menggunakan kayu manis sebagai pemanis alami. Dan kalau ingin minum teh, cobalah teh tawar atau teh herbal yang menenangkan. Di usia lanjut, menjaga keseimbangan gula darah adalah kunci untuk tetap kuat, tetap bugar, dan tetap bisa menikmati hari-hari tanpa dibayangi penyakit kronis. Karena terlalu sering menikmati manis di mulut, bisa jadi penderitaan panjang di tubuh. Dan seperti yang tadi kita bahas di awal, banyak makanan berbahaya yang tampaknya biasa saja. Setelah makanan tinggi gula, mari kita geser ke satu kelompok makanan yang rasanya asin, gurih, bikin nagih, dan sering dianggap makanan pokok. Tapi di balik itu semua, tersembunyi ancaman besar buat pembuluh darah, jantung, dan otak lansia. Setelah membahas tentang manis yang menggerogoti tubuh, sekarang kita bergeser ke rasa yang jadi favorit banyak orang Indonesia, asin dan gurih. Makanan asin itu memang punya daya tarik sendiri. Ikan asin hangat dengan nasi putih, keripik singkong pedas asin, hingga mie instan kuah gurih yang cepat saji, semua itu menggoda. Apalagi untuk lansia yang sudah mulai kehilangan kepekaan rasa di lidah, makanan asin bisa terasa lebih menggugah selera. Tapi sahabat sehat, justru dari sinilah bencana bisa bermula. Garam dalam jumlah kecil memang dibutuhkan tubuh. Tapi jika terlalu banyak, terutama untuk tubuh lansia, garam bisa jadi racun. Masalahnya, tubuh orang tua sudah tidak sekuat dulu untuk membuang kelebihan natrium. Ginjal yang dulu sanggup menyaring racun dengan baik, kini bekerja lebih lambat. Maka setiap kelebihan garam yang masuk ke tubuh akan tinggal lebih lama, menyebabkan penumpukan cairan, tekanan darah meningkat, dan organ vital bekerja di luar batas normalnya. Makanan seperti ikan asin, mie instan, kerupuk, dan camilan asin lainnya seringkali mengandung garam dalam jumlah luar biasa tinggi. Bahkan dalam satu porsi mie instan saja bisa mengandung setengah sampai 1 sendok teh garam. Jika dikombinasikan dengan makanan lain sepanjang hari, total asupan garam bisa berkali lipat dari batas aman yang disarankan. Apa akibatnya untuk lansia? Tekanan darah jadi tidak stabil. Pembuluh darah menyempit. Jantung harus memompa lebih keras untuk mengalirkan darah. Hal ini memicu hipertensi kronis. Kalau dibiarkan, bukan cuma menyebabkan pusing atau lelah, tapi juga memperbesar risiko stroke mendadak dan serangan jantung. Dan itu belum termasuk efek pada ginjal. Garam berlebih memaksa ginjal menyaring lebih banyak, mempercepat kerusakan. Banyak kasus gagal ginjal pada lansia berawal dari pola makan tinggi garam bertahun-tahun. Bukan dari satu mangkuk mie, tapi dari kebiasaan sehari-hari yang tidak dikontrol. Bukan cuma makanan berat, sahabat sehat, camilan asin pun bisa jadi musuh diam-diam. Keripik singkong, emping, rengginang, bahkan camilan kerupuk dalam toples di ruang tamu, semuanya mengandung MSG dan sodium tinggi. MSG memang membuat makanan terasa lebih nikmat, tapi pada banyak lansia, zat ini bisa menyebabkan sakit kepala, jantung berdebar, bahkan gangguan tidur. Apalagi jika tubuh sudah sensitif, atau ada riwayat darah tinggi sebelumnya. Yang membuat bahaya ini makin sulit dihindari adalah karena rasa asin sering tidak terasa, berlebihan. Berbeda dengan rasa manis yang langsung terasa di lidah, rasa asin sering tersembunyi dalam bumbu atau minyak. Misalnya, saus sambal, kecap asin, kaldu bubuk, atau bumbu instan yang seolah-olah memberi rasa lezat, padahal mengandung sodium yang sangat tinggi. Kadang keluarga juga tanpa sadar menyajikan makanan ini untuk orang tua mereka. Alasannya sederhana, biar enak dimakan. Tapi apakah kelezatan itu sepadan dengan risiko stroke? Dengan nyeri dada? Dengan tubuh bengkak karena ginjal tak mampu membuang sisa garam? Sahabat sehat, kita bisa tetap menikmati makanan enak tanpa garam berlebih. Cobalah masak dengan bumbu alami seperti bawang putih, jahe, daun salam, kunyit, atau kemangi. Rasa tetap nikmat, tapi tanpa beban berlebihan pada tubuh. Ganti camilan asin dengan buah segar atau kacang rebus tanpa garam. Dan untuk mie instan, batasi seminggu sekali, itu pun tanpa semua bumbunya. Lebih baik ganti dengan sup sayur buatan sendiri yang lebih hangat dan sehat. Karena di usia 60, 70, 80 tahun, tantangannya bukan lagi sekadar kenyang atau enak. Tapi bagaimana makanan bisa jadi penopang kehidupan, bukan pemicu penyakit. Dan untuk mencapai itu, mengurangi makanan asin adalah langkah yang sederhana tapi sangat berdampak besar. Setelah kita bahas soal garam dan makanan asin, sekarang kita masuk ke makanan yang sering dianggap modern dan praktis,
tapi sebenarnya menyimpan risiko besar. Makanan yang tinggal buka, panaskan, dan makan. Nggak ribet. Tapi justru karena terlalu mudah dan tahan lama, tubuh lansia bisa jadi korbannya tanpa disadari. Setelah rasa asin dan gurih yang bikin nagih, kali ini kita bahas jenis makanan yang katanya zaman sekarang banget. Praktis, tinggal buka, panaskan sebentar, langsung bisa dimakan. Terlihat efisien, apalagi buat orang tua yang tinggal sendiri atau keluarga yang ingin memberi makanan tanpa ribet. Tapi sahabat sehat, justru di balik kemudahannya itu, tersimpan jebakan besar. Kita bicara soal makanan kaleng dan makanan cepat saji. Mulai dari sarden kaleng, kornet daging, sup instan kemasan, hingga makanan beku siap santap seperti ayam crispy, lasagna beku, atau nasi goreng kemasan microwave. Semua makanan ini punya kesamaan, daya tahan lama, rasa kuat, dan pengolahan pabrik yang panjang. Tapi justru karena awet dan rasanya konsisten, makanan ini penuh dengan zat tambahan yang gak bersahabat dengan tubuh lansia. Pertama, hampir semua makanan kaleng mengandung pengawet kimia. Salah satunya adalah sodium benzoat atau nitrit, yang digunakan agar makanan tidak cepat basi. Tapi buat tubuh yang sudah tua, zat ini sulit dibuang sempurna oleh ginjal dan hati. Efek jangka panjangnya bisa menumpuk, menyebabkan kerusakan hati, peradangan sistemik, dan gangguan metabolisme. Kedua, makanan kaleng dan cepat saji punya kandungan garam yang sangat tinggi. Bahkan kadang lebih tinggi dari makanan asin biasa. Tujuannya bukan hanya buat rasa, tapi juga untuk pengawetan. Coba perhatikan label kemasannya. Kadang dalam satu kaleng sarden kecil bisa mengandung 800.000 mg sodium. Itu hampir separuh dari kebutuhan garam harian. Dan kebanyakan orang tidak makan satu saja, tapi ditambah nasi, kerupuk, lalu mungkin lanjut mie instan. Tanpa sadar, tubuh sudah kelebihan garam jauh dari batas aman. Ketiga, ada risiko dari BPA, zat kimia yang terdapat dalam lapisan dalam kaleng makanan. BPA atau bisphenol A ini bisa larut ke dalam makanan, terutama kalau kaleng terkena panas. BPA dikenal dapat mengganggu hormon tubuh dan dikaitkan dengan berbagai masalah, seperti penurunan fungsi otak, gangguan jantung, bahkan kanker. Lansia yang sudah mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh, tentu lebih mudah terdampak. Belum lagi MSG dan perisa buatan yang bikin makanan cepat saji terasa, wah. Tapi di tubuh, ini bisa menyebabkan jantung berdebar, pusing, gangguan pencernaan, bahkan efek kecanduan ringan. Yang bikin orang tua jadi terus menginginkan makanan seperti itu. Tapi makin hari tubuhnya makin lemas, makin gampang sakit, makin sulit pulih. Dan sahabat sehat, makanan cepat saji juga hampir nol serat. Akibatnya, sistem pencernaan melambat. Lansia makin sering sembelit, perut kembung, hingga sulit buang air besar. Hal yang kelihatannya sepele tapi bisa bikin aktivitas harian terganggu dan kualitas hidup menurun drastis. Realita menyedihkan adalah banyak anak yang berpikir mereka sudah merawat orang tuanya dengan cara mengirim makanan beku siap saji, lauk kaleng, atau mie cup dalam kardus. Tapi apakah itu benar bentuk kasih sayang? Atau justru jadi jalan cepat menuju komplikasi penyakit? Tubuh lansia tidak butuh makanan cepat, tapi makanan yang benar, bersih, dan alami. Makanan yang meski sederhana, mampu memberi gizi, bukan racun. Makanan yang dibuat dengan niat, bukan sekadar asal kenyang. Kalau ingin memberi lauk praktis, sahabat sehat bisa sediakan ikan kukus yang dibekukan sendiri, tahu tempe masak ringan, atau sayur bening yang dipanaskan ulang. Bisa juga stok sop ayam tanpa MSG, lalu simpan dalam wadah kaca di kulkas. Itu jauh lebih sehat ketimbang sarden kaleng atau mie goreng beku. Jadi mulai sekarang, lihat label kemasan sebelum beli. Perhatikan sodium, bahan pengawet, dan lama penyimpanan. Semakin awet sebuah makanan, makin besar kemungkinan ada yang tidak alami di dalamnya. Dan makin tinggi risikonya bagi tubuh yang sudah rentan. Setelah ini, kita akan bahas satu makanan yang tampaknya berasal dari buah, tapi jangan tertipu. Banyak lansia berpikir bahwa semua yang namanya buah pasti sehat. Padahal kalau buah itu sudah diolah berlebihan, dikemas dalam sirup, atau diberi gula tambahan, efeknya bisa sama buruknya dengan makanan kaleng. Setelah membongkar bahaya dari makanan kaleng dan cepat saji, sekarang kita masuk ke hal yang sering banget disalahpahami. Banyak orang berpikir, asal itu buah, pasti sehat. Tapi sahabat sehat, anggapan itu nggak sepenuhnya benar. Terutama kalau buahnya bukan dari pohon langsung, tapi dari pabrik, yang disimpan dalam sirup manis, dikemas dalam kaleng,
atau diawetkan jadi manisan. Buat sebagian orang tua, buah kaleng terlihat praktis. Tinggal buka, sudah ada potongan nanas, mangga, bahkan buah koktail yang berwarna-warni. Ditambah sirupnya yang manis, rasanya bikin segar, apalagi kalau disajikan dingin. Tapi, di balik segarnya rasa itu, tersembunyi kandungan gula dan bahan tambahan yang bisa merusak tubuh secara perlahan. Sahabat sehat, satu porsi buah kaleng biasanya mengandung sirup jagung fruktosa tinggi, high fructose corn syrup. Ini adalah pemanis yang jauh lebih jahat dibanding gula biasa. Fruktosa dalam jumlah besar bisa membebani fungsi hati, memicu perlemakan hati non-alkoholik, dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Dan sayangnya, tubuh lansia jauh lebih sulit untuk memproses fruktosa dalam jumlah tinggi ini. Selain itu, buah kaleng juga sering diberi bahan pengawet dan pewarna. Bahan kimia ini bisa bertahan lama di dalam tubuh, karena kemampuan ginjal dan hati pada lansia sudah melemah. Akibatnya, racun tertimbun, menyebabkan inflamasi kronis, dan memperburuk kondisi penyakit yang sudah ada, seperti asam urat, kolesterol tinggi, bahkan hipertensi. Bukan cuma buah kaleng, manisan buah juga nggak kalah berbahaya. Proses pembuatannya biasanya melibatkan perendaman dalam larutan gula pekat, lalu dikeringkan. Kandungan gulanya bisa sangat tinggi, bahkan lebih dari permen. Banyak lansia yang menjadikannya camilan sore karena dianggap lebih alami, padahal efeknya lebih ganas dari kelihatannya. Dan ada satu efek samping yang jarang disadari, buah olahan seperti ini justru kehilangan banyak seratnya. Padahal serat sangat penting untuk lansia, karena membantu memperlancar pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kestabilan gula darah. Jadi walaupun kelihatannya buah, sebenarnya yang dikonsumsi hanya sisa rasa dan gula, tanpa manfaat utamanya. Lebih parah lagi, konsumsi gula tinggi dari buah olahan bisa mempercepat penuaan sel. Kulit jadi lebih cepat keriput, tubuh gampang lelah, dan daya ingat menurun. Bahkan, konsumsi manisan atau buah kaleng dalam jangka panjang bisa memicu penyempitan pembuluh darah otak yang meningkatkan risiko stroke diam-diam. Kadang keluarga berpikir mereka sudah membantu orang tuanya makan buah dengan memberi buah kaleng, padahal justru sebaliknya. Lansia makin lemas, gampang mengantuk, tekanan darah jadi tidak stabil, dan sistem imun menurun. Lalu, apa solusinya? Kembali ke buah segar alami. Tidak perlu yang mahal. Pepaya matang, pisang, apel, jeruk lokal, atau melon segar yang dipotong sendiri, itu jauh lebih aman dan memberikan manfaat nyata. Selain tinggi vitamin, buah segar juga mengandung antioksidan dan serat, dua komponen penting untuk menjaga tubuh lansia tetap kuat dan awet bugar. Dan kalau memang ingin memberi rasa manis alami, gunakan sedikit madu murni atau kayu manis sebagai pengganti. Bisa juga membuat infused water dari potongan buah asli untuk menambah kesegaran tanpa harus minum sirup. Ingat, sahabat sehat, buah yang sudah terlalu banyak diproses bukan lagi buah. Ia hanya tinggal sisa rasa yang dibungkus gula, pengawet, dan pewarna. Di usia lanjut, tubuh tidak lagi butuh tampilan cantik atau rasa manis yang berlebihan, tapi butuh kejujuran dari makanan yang dikonsumsi. Sekarang kita tahu bahwa tidak semua buah bisa dianggap sehat. Dan bahaya tersembunyi bisa datang dari camilan yang selama ini dianggap ringan. Tapi ada satu hal lagi yang sering tidak disadari, minuman. Bukan sekadar teh manis atau sirup, tapi minuman dengan kadar kafein tinggi, yang pelan-pelan bisa merusak irama jantung dan merampas kualitas tidur lansia. Setelah mengupas bahaya tersembunyi dalam buah olahan, sekarang kita masuk ke bagian yang seringkali dianggap sepele, padahal efeknya bisa langsung terasa di tubuh lansia, minuman berkafein tinggi dan energy drink. Minuman jenis ini sering jadi teman setia di pagi hari atau saat tubuh terasa lemas. Banyak orang berpikir minuman ini bisa memberi energi dan menyegarkan, tapi kenyataannya, efek segar itu hanyalah ilusi sesaat yang dibayar mahal oleh tubuh. Kafein memang bukan musuh. Dalam jumlah kecil, ia bisa membantu meningkatkan fokus dan membuat tubuh lebih segar. Tapi buat lansia, kafein bisa berubah jadi racun diam-diam. Terutama kalau dikonsumsi berlebihan, atau dikombinasikan dengan gula tinggi seperti yang terdapat dalam minuman energi. Sahabat sehat, perlu diketahui bahwa usia di atas 60 tahun membuat metabolisme tubuh melambat. Artinya, kafein yang masuk ke tubuh akan bertahan lebih lama dalam sistem. Kalau orang muda bisa mengeluarkannya dalam waktu 4-6 jam, pada lansia bisa 2 kali lipat. Efeknya, jantung berdetak lebih cepat, tangan gemetar, kepala berdenyut, dan tubuh terasa gelisah. Dan itu belum termasuk risiko pada tekanan darah.
Kafein menyebabkan pembuluh darah menyempit sementara, lalu membuat tekanan darah melonjak naik. Buat lansia dengan riwayat hipertensi, ini adalah pemicu serangan jantung yang sering tak disadari. Berapa banyak kasus lansia yang tiba-tiba sesak napas atau pingsan setelah minum kopi kental atau minuman energi dalam cuaca panas? Minuman energi, meskipun dikemas dalam bentuk modern dan menggoda, biasanya mengandung kafein dosis tinggi, gula tambahan, serta zat stimulan seperti taurin dan guarana. Kombinasi ini bisa menyebabkan jantung berdetak tidak beraturan, tekanan darah naik drastis, bahkan memperburuk kondisi penyakit jantung yang sudah ada. Dan yang mengerikan, banyak dari produk ini tidak secara jelas mencantumkan kandungan kafein dalam takaran yang bisa dimengerti lansia. Satu kaleng bisa setara 2 atau 3 cangkir kopi. Bahkan kopi instan sachet yang dijual bebas juga tak kalah tinggi kafeinnya, apalagi jika dikonsumsi berkali-kali sehari. Kafein juga mengganggu kualitas tidur, padahal tidur yang cukup adalah salah satu pilar penting bagi kesehatan lansia. Lansia yang tidur hanya 3-4 jam semalam akan lebih mudah lelah, susah konsentrasi, dan rentan terkena penurunan daya ingat. Banyak lansia yang bingung kenapa tubuhnya tetap lemas meski tidur malam, padahal setiap pagi mereka minum kopi kental yang justru merusak ritme sirkadian tubuh. Efek samping lain yang jarang disadari adalah dehidrasi. Kafein bersifat diuretik, membuat tubuh lebih sering buang air kecil, sehingga cairan tubuh berkurang tanpa disadari. Akibatnya, tubuh lansia jadi cepat lemas, kulit kering, bahkan pusing saat bangun dari duduk. Dehidrasi ringan ini bisa berdampak besar karena di usia tua, tubuh lebih sulit mempertahankan keseimbangan cairan. Dan sahabat sehat, bahaya terbesar dari semua ini adalah ketergantungan. Semakin sering dikonsumsi, tubuh akan merasa kurang bertenaga jika tidak minum kopi atau minuman energi. Lama-lama, lansia merasa tidak bisa beraktivitas tanpa itu. Padahal tubuh bukannya semakin segar, tapi sedang dipaksa oleh zat stimulan yang membuat jantung bekerja ekstra tanpa istirahat cukup. Lalu apa yang bisa dilakukan? Gantilah kebiasaan minum kopi kental atau minuman energi dengan teh herbal yang menenangkan seperti teh chamomile, teh daun kelor, atau air jahe hangat. Bisa juga konsumsi air putih yang cukup sepanjang hari, karena seringkali rasa lemas itu bukan karena kurang kafein, tapi kurang cairan. Kalau ingin rasa sedikit manis atau menyegarkan, gunakan infused water dari lemon, timun, atau daun mint. Ini bisa memberi kesegaran alami tanpa harus meracuni tubuh dengan kafein dan gula. Tubuh lansia tidak butuh dorongan palsu, tapi butuh dukungan dari makanan dan minuman yang lembut dan menyehatkan. Karena hidup di usia senja bukan tentang ngebut, tapi tentang berjalan tenang dengan tubuh yang tetap bugar dan pikiran yang tetap jernih. Setelah kita bahas soal minuman berbahaya, sekarang kita masuk ke makanan terakhir dalam daftar ini, makanan beku siap saji. Makanan yang banyak disebut sebagai solusi cepat bagi orang tua yang tinggal sendiri, padahal bisa mempercepat kerusakan organ tanpa disadari. Setelah membahas minuman berkafein yang menipu tubuh dengan semangat palsu, kini kita sampai pada makanan yang paling sering dianggap praktis dan aman, terutama buat lansia yang tinggal sendiri atau buat anak-anak yang ingin memberi persediaan makanan ke orang tuanya. Bentuknya rapi, bisa tahan lama di kulkas, tinggal goreng, kukus, atau microwave sebentar langsung bisa dimakan. Kita sedang bicara soal makanan beku siap saji, alias frozen food. Mungkin kesannya memang menyelamatkan. Di hari-hari ketika tubuh sedang lelah atau tidak ada yang memasakkan, frozen food seperti ayam crispy, bakso beku, nugget, otak-otak, sampai nasi goreng kemasan, jadi solusi cepat yang terlihat praktis. Tapi sahabat sehat, yang praktis belum tentu menyehatkan. Dan pada tubuh lansia, kemudahan ini seringkali dibayar dengan kesehatan yang terus menurun pelan-pelan. Hal pertama yang perlu disadari adalah proses pembuatan makanan beku tidak sesederhana membekukan makanan segar. Sebagian besar frozen food diproduksi dalam skala industri, yang artinya melibatkan proses pemrosesan berulang, penggunaan bahan tambahan, pengawet, dan yang paling krusial, tingginya kadar sodium dan MSG. Coba lihat saja label kandungan gizinya. Satu potong nugget beku atau satu porsi nasi goreng beku bisa mengandung lebih dari 800 mg sodium. Kalau ditambah saus atau pelengkap lain, jumlah itu bisa 2 kali lipat. Dan ingat, tubuh lansia hanya disarankan mengonsumsi sekitar 1500-2000 mg sodium per hari. Artinya, dalam satu kali makan, hampir setengah kebutuhan garam harian sudah habis. Garam tinggi pada frozen food bisa memicu hipertensi, retensi cairan, dan memperberat kerja ginjal. Tidak heran banyak lansia mengeluh kaki bengkak,
napas pendek, atau tekanan darah naik tiba-tiba setelah konsumsi makanan instan seperti ini. Apalagi jika kebiasaan ini dilakukan setiap hari, karena merasa lebih mudah daripada harus masak. Bukan cuma soal garam. Lemak jenuh dan minyak trans juga menjadi masalah besar dalam frozen food. Banyak produk beku menggunakan minyak sawit terhidrogenasi yang membuat tekstur makanan tetap renyah setelah digoreng. Tapi di dalam tubuh, lemak jenis ini meningkatkan kolesterol jahat, LDL, dan menurunkan kolesterol baik, HDL. Efek akhirnya adalah penyumbatan pembuluh darah, penyakit jantung, dan bahkan gangguan fungsi otak. Lalu ada zat pengikat dan pengawet, seperti sodium nitrit, fosfat, dan perisa buatan. Zat-zat ini memang membuat makanan terlihat enak, teksturnya tetap utuh, dan rasanya kuat. Tapi tubuh lansia, yang sudah lebih sensitif dan lambat memproses racun, tidak mampu menahan beban kimia ini setiap hari. Lama-lama muncul keluhan seperti nyeri lambung, mual, pusing, bahkan gangguan tidur. Dan jangan lupakan satu hal penting, frozen food hampir tidak punya serat. Makanan seperti nugget, bakso, atau nasi beku jarang sekali mengandung sayur asli. Kalaupun ada, jumlahnya sedikit sekali dan sudah kehilangan banyak nutrisi karena proses beku dan pemanasan ulang. Tanpa serat, sistem pencernaan jadi lambat, buang air besar jadi sulit, perut sering kembung, dan daya tahan tubuh turun drastis. Banyak yang berpikir, toh, cuma makan sesekali. Tapi kenyataannya, banyak lansia yang mengandalkan frozen food setiap hari. Karena tidak punya energi untuk belanja dan memasak. Karena anaknya sibuk dan memilih kirim makanan stok lewat aplikasi. Karena mereka ingin serba cepat. Tapi cepatnya itu membawa risiko yang jauh lebih mahal di kemudian hari. Lalu apa gantinya? Sahabat sehat, makanan sehat tidak harus repot. Siapkan makanan dalam bentuk batch cooking. Misalnya, buat sup ayam sekali masak lalu simpan dalam porsi kecil. Buat tumis sayur yang bisa disimpan 2 hari. Rebus telur matang yang tinggal panaskan. Masak tempe bacem yang bisa digoreng ringan tanpa minyak pekat. Semua bisa disimpan dengan aman di kulkas, tanpa harus beli makanan beku pabrik. Dan kalau anak ingin membantu orang tuanya, lebih baik kirim bahan segar siap masak, seperti sayur potong, lauk bersih, dan bumbu simpel, daripada stok nugget dan nasi beku. Makanan bukan hanya soal kenyang. Untuk lansia, makanan adalah obat harian. Dan frozen food tidak dirancang untuk menyembuhkan, tapi untuk efisiensi pasar. Jadi bijaklah dalam memilih. Karena tubuh yang kuat di usia tua tidak lahir dari makanan instan, tapi dari makanan yang jujur, segar, dan penuh cinta. Nah, setelah membongkar seluruh daftar makanan yang membahayakan kesehatan lansia, sudah waktunya kita tarik nafas sejenak. Sekarang kita menuju ke penutup, tapi bukan sekadar menutup. Kita akan rangkum semuanya, lalu beri solusi dan langkah nyata agar sahabat sehat bisa langsung tahu. Harus mulai dari mana? Apa yang harus diubah hari ini juga? Setelah mengupas 8 makanan terburuk untuk lansia satu persatu, kita akhirnya sampai di ujung perjalanan ini. Tapi ini bukan akhir yang datar. Justru ini adalah titik balik. Karena setelah tahu semua bahayanya, setelah tahu semua jebakan di balik makanan yang terlihat biasa, sekarang waktunya untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa kita ubah hari ini? Sahabat sehat, dari gorengan dengan minyak bekas, daging olahan seperti sosis dan kornet, makanan tinggi gula seperti permen dan kue, sampai makanan asin seperti mie instan dan kerupuk. Lalu ada makanan kaleng penuh pengawet, buah olahan yang penuh gula, minuman berkafein tinggi yang merusak detak jantung, hingga makanan beku yang kelihatannya praktis tapi menghancurkan tubuh pelan-pelan. Semua itu bukan soal sekali makan, tapi soal kebiasaan harian. Dan itulah yang membentuk kondisi tubuh hari ini. Karena tubuh lansia tidak lagi bisa memproses zat berbahaya seefisien dulu. Sekali racun masuk, efeknya bisa terasa berhari-hari. Sekali pola makan salah, dampaknya bisa seumur hidup. Tapi kabar baiknya, perubahan kecil bisa memberi efek besar. Tidak perlu langsung membuang semua makanan di dapur. Tidak harus menjadi makan bersih 100%, besok juga. Cukup mulai dengan satu keputusan sederhana setiap hari. Misalnya, hari ini pilih minum air putih daripada teh manis. Besok, pilih buah segar daripada manisan. Lusa, kurangi makan gorengan, ganti dengan tahu panggang. Seminggu kemudian, biasakan membaca label sebelum membeli makanan. Semua itu bukan tentang menyiksa diri, tapi tentang menyayangi tubuh. Tubuh yang sudah melayani kita selama 60,
70, bahkan 80 tahun. Dan buat sahabat sehat yang sudah telanjur mengonsumsi makanan berbahaya bertahun-tahun, jangan khawatir. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Sel tubuh kita terus memperbarui diri. Hati bisa membersihkan racun. Pembuluh darah bisa kembali lentur. Tapi semua itu butuh bantuan dari luar. Dari makanan yang benar. Maka mulailah isi piring dengan yang nyata. Tanda centang putih tebal sayur kukus atau tumis ringan. Tanda centang putih tebal buah segar kaya serat. Tanda centang putih tebal protein dari ikan segar, tahu, tempe. Tanda centang putih tebal minyak sehat seperti minyak kelapa murni. Tanda centang putih tebal karbohidrat kompleks dari nasi merah, ubi, atau jagung. Tanda centang putih tebal air putih yang cukup. Dan jangan lupa, rasa enak bisa dibentuk tanpa garam dan gula berlebih. Bumbu dapur seperti bawang putih, serai, jahe, kunyit, dan daun salam bukan cuma memberi rasa, tapi juga memperkuat imun dan memperlancar pencernaan. Bumbu itu bukan sekadar pelengkap, tapi bagian dari penyembuhan alami. Kalau tubuh sudah lebih ringan, pikiran jadi lebih jernih. Kalau pencernaan lancar, tidur pun jadi lebih nyenyak. Dan yang paling penting, kita bisa tetap menikmati hari-hari tanpa tergantung obat-obatan. Tanpa bolak-balik ke rumah sakit. Tanpa duduk termenung karena kaki bengkak atau kepala pusing. Sahabat sehat, kita semua ingin tua dalam kondisi sehat. Ingin tetap bisa berjalan sendiri, naik tangga tanpa dibantu, makan tanpa pantangan, dan ngobrol dengan cucu tanpa pikun. Semua itu bukan mimpi, asalkan kita mulai dari sekarang. Karena makanan adalah penyembuh paling jujur. Ia tidak pernah berteriak, tapi setiap hari ia bekerja diam-diam di dalam tubuh. Dan kita selalu punya pilihan, apakah makanan kita hari ini akan jadi racun, atau jadi perisai? Dan kalau sahabat sehat merasa video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bantu orang tua kita, saudara, tetangga, dan teman-teman lansia lainnya untuk tahu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari pengetahuan kecil yang dibagikan dengan tulus. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mari kita hidup lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bahagia, mulai dari isi piring kita sendiri.